Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Allah kita. Amin. Kejadian 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terima kasih. 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keluaran 15 ayat 2a. ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Terima kasih, dadah. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terima kasih. Hai, nama saya Klam dan saya pengen baca. Lanjut. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terima kasih, dadah. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terima kasih. 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ialah telah menjadi keselamatanku. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, yaitu Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bye-bye. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terima kasih. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia
telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom, shalom adik-adik Victory Kids. Shalom Kak Fani. Shalom Kak Teddy. Oke. Adik-adik tetap semangat ya. Di rumah saat ini adik-adik ya, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah saat ini pasti juga bersuka cita ya seperti kakak di tempat ini. Iya gitu dong, ya. pasti Kita akan semangat ya Kak Teddy. bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria banget ya Kak Teddy. Kak Fani hari ini bersuka cita nggak? Iya dong, tentunya bersuka cita karena Kak Tuhan Fani juga baik. suka bersyukur nggak sih? Bersyukur dong Kak Teddy, karena Tuhan itu baik banget Kak Teddy. Oke, pasti ya Kak Fani juga bersyukur, Kak Teddy juga bersyukur. Nah adik-adik, pagi hari ini adik-adik juga suka bersyukur nggak kepada Tuhan? Ayo, siapa yang suka bersyukur? Udah pada berdoa belum? Kita selalu dulu bersyukur ya kepada Tuhan, sekalipun keadaan saat ini sulit ya adik-adik. Tapi kita mau senantiasa bersyukur kepada siapa? Yesus. Tuhan Yesus ya. Oke, dari pagi hari, siang hari, sampai malam hari kita selalu bersyukur. Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Mari Bapakku datang pada. Ya, siapkan hati kita adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kau hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids. Khususnya hari ini adik-adik kelas Indria dan adik-adik kelas Pratama. Apa kabarnya? Yes, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Gak lupa juga, saya mau sapa juga. Halo Papi Mami, Happy Sunday. Terima kasih udah mendampingi anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuh, masih ada tuh yang belum tutup matanya. Ayo tutup matanya, kalau nggak tutup mata Kak Billy nggak berdoa nih. Oke ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, Engkau tolong kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, salam, selamat pagi, happy Sunday semuanya. Di sana ada Brian, terus ada Lea, ada Bella, ada Jericho, terus siapa lagi ya? Ada Matthew, terus di sana ada Jason. Terus ada Irene. Siapa lagi ya? Ada Kefas, ada Joe. Terus siapa lagi yang belum disebut namanya? Clement dan Clara ya. Selamat hari Minggu buat kalian semuanya. Siap ya untuk dengerin firman Tuhannya, oke? Yes ya, kita nggak akan lama ya. Nah hari ini Kak Billy akan bercerita tentang Yunus. Nah adik-adik udah pada dengar belum tentang cerita tentang Yunus? Udah ada yang pernah dengar ceritanya? Nah, kalau belum pernah dengar ceritanya, Kak Billy akan bercerita hari ini atau menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang Yunus. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan berbicara kepada Yunus. Kalau bahasa Alkitabnya adalah berfirman. Atau bahasa kita berbicara atau ngomong. Atau berkomunikasi ya. Tuhan berkomunikasi kepada Yunus. Nah adik-adik mau pengen tahu nggak apa
yang Tuhan komunikasikan atau bicarakan kepada Yunus? Nah, lebih lengkapnya Kak Billy akan bacakan di dalam Yunus 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, adik-adik, isi pembicaraan Tuhan atau isi komunikasi Tuhan kepada Yunus adalah mengenai suatu bangsa yang sangat besar. Suatu negeri yang sangat besar. Dan di mana di negeri yang sangat besar itu yang disebut dengan Niniwe, di sana semua orangnya hidup di dalam kejahatan. Nah, ada yang tahu apa itu hidup di dalam kejahatan? Nah, pada waktu itu dikisahkan bahwa orang Niniwe itu mereka tidak menyembah Tuhan Yesus. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Yesus. Seperti adik-adik Indria dan adik-adik Pratama yang hari ini sedang duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Billy. Nah, pada waktu itu orang-orang itu mereka tidak menyembah Tuhan Yesus. Mereka ada menyembah patung, mereka menyembah berhala. Terus apa lagi ya definisi hidup di dalam kejahatan itu? Nah, yang lainnya adalah mungkin mereka itu suka maki-maki, ya. Terus suka ngomong kasar, ya. Terus mereka suka saling pukul nih, tuh saling pukul. Mereka tidak saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pokoknya mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka suka nyuri mungkin. Nah, terus mereka nggak taat mungkin. Nah, jadi pokoknya mereka itu hidup di dalam kejahatan. Sehingga Tuhan, Sang Pencipta, Dia tidak rela. Artinya, Dia tidak suka kalau bangsa Niniwe itu terus-menerus hidup di dalam kejahatan. Dia tidak mau, Tuhan tidak mau. Dan Tuhan sangat sayang mereka, Tuhan mengasihi mereka. Sehingga Tuhan pengen mengutus Yunus ke negeri Niniwe ya, untuk menyampaikan tentang kabar tentang Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa menyembah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pada waktu itu Tuhan ketika Tuhan selesai berbicara kepada Yunus untuk menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tapi adik-adik Yunus itu malah gak mau pergi. Artinya Yunus itu gak mau taat sama Tuhan. Yunus itu gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Contohnya nih, Tuhan menyuruh Yunus ke kanan. Nah, tetapi Yunus malah pergi ke kiri. Artinya Yunus ini pengen menjauh dari Tuhan. Artinya Yunus ini pengen pergi jauh-jauh dari Tuhan. Gak mau pergi ke Niniwe. Nah, singkat cerita, supaya Yunus bisa lari dari Tuhan, pergi jauh dari Tuhan. Kemudian Yunus berpikir, saya harus pergi ke Tarsis. Akhirnya Yunus pergi ke pelabuhan, tempat naik kapal, namanya pelabuhan Yafo, kota Yafo. Nah, di sanalah Yunus membeli tiket kapal laut, kemudian Yunus naik ke kapal laut. Nah, Yunus itu senang-senang di kapal laut. Ini nih, saya udah menjauh dari Tuhan. Saya bisa bebas dari Tuhan. Nah, pasti Yunus sangat bahagia. Namun adik-adik, karena Tuhan pengen Yunus untuk pergi ke Niniwe, Tuhan tidak membiarkan Yunus. Tuhan mengejar Yunus. Adik-adik tahu caranya gimana Tuhan mengejar Yunus? Gak tahu ya? Nah, Kak Billy kasih tahu nih ya. Akhirnya Tuhan menurunkan badai. Badai itu sama halnya dengan angin yang sangat kencang. Sehingga angin itu menggoyang-goyangkan kapal. Sehingga laut itu menimbulkan sebuah gelombang yang sangat besar. Sehingga kapal itu terombang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi kapal itu digoncang-goncangkan oleh badai itu. Nah,
Kemudian orang-orang yang ada di dalam kapal semua pada takut, pada panik. Aduh, gimana ini? Pasti kita mati di dalam kapal, di dalam laut nanti ini. Dan sebentar lagi kalau kapalnya ini tenggelam, pasti semuanya kita binasa. Wah, gimana dengan keluarga kita ya? Gimana dengan pekerjaan kita ya? Jadi semuanya pada ketakutan. Dan bahkan mereka bilang gini, teman-teman, ayo sekarang gimana kalau kita membuang sebagian barang kita ke dalam laut supaya kapal ini aman, supaya kapal ini ringan, supaya jangan tenggelam di dalam dasar laut. Nah, kemudian mereka beramai-ramai membuang barang mereka ke dalam laut, tapi adik-adik, kapal itu tetap digoncang-goncangkan oleh badai yang sangat besar itu. Nah, adik-adik, kalau menurut adik-adik pada waktu itu Yunus gimana ya? Yunus sedang berada di mana ya? Ada yang tahu? Ya benar, dia memang ada di kapal. Maksud Kak Billy itu ketika teman-temannya ini pada ketakutan, Yunus itu pada kemana? Gak tahu? Nah, Kak Billy kasih tahu nih. Yang anehnya lagi adik-adik, pada waktu kapal ini digoncang-goncangkan, Yunus dia ada di bawah. Artinya di bawah, kalau kapal itu ada tingkat-tingkatnya. Contohnya kalau rumah itu ada lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat gitu. Nah, Yunus pada waktu itu dia turun ke lantai yang paling bawah. Dan apa yang dia lakukan adik-adik? Di sana Yunus sedang tertidur. Sangat nyenyak sekali. Nah, akhirnya kemudian nakoda kapalnya kemudian dia turun ke lantai yang paling bawah. Di sana dia ketemu Yunus. Yunus sedang tidur nyenyak sekali. Kemudian nakoda bilang, Yunus. Wah, enak aja ya kamu bang. Ayo bangun. Apa kamu gak tahu ya apa yang terjadi, apa yang menimpa hidup kita? Ini sedang terjadi badai yang sangat besar. Ayo berdoa. Kamu berdoa kepada Tuhanmu. Mungkin saja Tuhanmu akan menolong kita. Sehingga kita ini tidak akan binasa. Nah, kemudian orang-orang di kapal itu mereka bertanya, Yunus, kamu dari mana sih? Ke negeri kamu dari mana sih? Terus siapa Tuhan kamu? Nah, mereka bertanya-tanya kepada Yunus. Kemudian Yunus bilang begini, aku adalah orang Ibrani. Dan aku itu menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang menciptakan langit, lautan, dan daratan. Nah, kemudian Yunus bercerita kepada mereka, aku sedang menjauhi Tuhan. Aku berlari dari Tuhan. Nah, kemudian orang-orang yang banyak ini mereka sangat ketakutan. Karena apa? Karena badai tersebut gitu. Kemudian mereka bilang begini, nah sekarang apa yang kita harus lakukan? Kemudian ada yang bilang begini, gimana kalau kita membuang undi? Nah, kita membuang undi. Jadi siapa yang kena pasti dialah penyebabnya. Nah, kemudian mereka buang undi. Nah, adik-adik mau tahu undi itu kena ke siapa? Kena ke Yunus. Jadi undi itu kena ke Yunus. Jadi orang-orang bilang begini kepada Yunus, apa yang kami harus lakukan Yunus? Kata mereka. Supaya badai ini tenang, supaya kita tidak binasa. Kemudian Yunus bilang begini, nah supaya badai ini bisa tenang, kalian angkat saya kemudian buang saya ke dalam laut. Wah teman-teman, adik-adik Indria dan adik-adik Pratama, kayaknya gak tega banget ya kita membuang teman kita di dalam laut. Nah pada waktu itu orang-orang yang ada di kapal mereka gak langsung membuang Yunus ke dalam laut. Mereka masih berusaha untuk mendayung kapal mereka atau membawa kapal mereka ke pinggir pantai. Tapi badai itu semakin kencang. Jadi mereka gak berhasil. Kemudian akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan. Kemudian mereka mengangkat Yunus ini. Kemudian mereka membuangnya di dalam laut. Wow, adik-adik sedih banget ya. Masa sih? Seandainya kalau kita berada di dalam satu kapal dengan Yunus, melihat Yunus dibuang di dalam laut. Menurut adik-adik bakalan gimana ya nasib Yunus di dalam laut itu? Kalau kalau kita pikir-pikir ya pasti dia udah mati kali ya. Karena di laut itu airnya sangat dalam, terus mungkin ada ikan-ikan yang makan.
Menurut teman-teman gimana? Atau adik-adik Indria sama Pratama? Nah, jangan berasumsi dulu ya. Atau jangan berandai-andai dulu. Dengarin ceritanya nih, Kak Billy mau lanjutin. Nah, pada waktu itu ketika mereka membuang Yunus di dalam laut, Tuhan itu nggak sudi kalau Yunus itu mati begitu saja di tengah laut. Tuhan itu nggak suka kalau Yunus itu mati begitu saja di tengah laut. Namun adik-adik, kemudian Tuhan mengutus seekor ikan yang sangat besar. Nah, seekor ikan yang sangat besar. Ikan ini nggak ada namanya ya. Pokoknya namanya ini ikan yang sangat besar, nggak ada namanya. Bukan ikan ini, bukan ikan itu. Jadi ikan yang sangat besar, kemudian ikan itu kemudian wah gitu. Jadi kemudian ikan itu menelan Yunus hidup-hidup. Wah, menurut kalian pasti jadi apa ya Yunus di dalam perut ikan? Kalau kita makan sesuatu jadi apa dong? Nah, jangan dibayangin ya. Nah, jadi ketika ikan itu menelan Yunus, Tuhan itu juga nggak sudi. Nggak mungkin. Tuhan itu nggak mengizinkan Yunus untuk jadi nya ikan di dalam. Nah, jadi Yunus itu masih hidup di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, bahkan Alkitab menyebutnya Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 3 hari ya. Selama 3 hari di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam. Jadi Yunus gak makan, gak minum. Dan Yunus itu gak melihat cahaya, pasti gelap. Pasti hanya merasakan bau-bau sedap di dalam. Bukan bau sedap Indomie ya. Kalau bikin Indomie pasti harumnya bau enak banget. Nah, di dalam perut ikan nih gak usah dibayangin juga ya. Nah, jadi Yunus itu di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan di kerjaan Yunus di perut ikan adalah hanya berdoa kepada Tuhan. Berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin menyesal sama Tuhan, menyesal karena dia telah lari dari Tuhan gitu. Minta pengampunan dari Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik, kemudian Tuhan menyuruh ikan itu membawa ke suatu tempat. Ada yang tahu ikan itu membawa ke mana Yunus? Gak ada yang tahu ya? Nah, Kak Billy kasih tahu lagi nih. Jadi karena tujuan awalnya Tuhan adalah menyuruh Yunus ke kota Niniwe, maka ikan itu pula, Tuhan menyuruh ikan itu juga untuk membawa Yunus ke kota Niniwe. Nah, jadi ikan membawanya ke sana, kemudian ikan memuntahkan Yunus. Wah, gitu. Nah, jadi jangan dibayangin juga. Jadi Yunus kemudian dimuntahkan, tadinya masuk melalui mulutnya, kemudian keluarnya juga melalui mulutnya. Artinya ini masih ada kehidupan ya. Kalau keluar melalui tempat yang lain berarti ini bukan kehidupan lagi. Jadi dikeluarkan melalui mulutnya, dimuntahkan, dikeluarkan dari dalam perutnya. Nah, Yunus dia dimuntahkan di pinggir pantai Niniwe. Jadi ketika sampai di sana Tuhan berbicara lagi kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Nah, ketika Tuhan berbicara yang kedua kalinya kepada Yunus, Yunus tidak berpikir, kayaknya nih aku harus berlari lagi nih menjauh dari Tuhan. No. Jadi tidak. Jadi pada waktu itu Tuhan berbicara yang kedua kalinya kepada Yunus untuk memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe. Yunus belum berkata, siap, laksanakan. Nah, artinya Yunus taat. Yunus gak mau memberontak lagi sama Tuhan. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang Yunus kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kita mau pelajari? Apa yang kita mau praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai kisah tentang Yunus? Yang pertama, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Bagaimana caranya, Kak Billy? Padahal selama ini saya gak pernah dengar suara Tuhan itu. Halo Clement, halo Grace, halo Kaylee. Gak pernah dengar. Nah, caranya Tuhan berbicara kepada adik-adik adalah melalui firman Tuhan yang hari ini disampaikan juga. Kemudian melalui papi mami kalian di rumah. Terus melalui miss kalian di sekolah. Contohnya nih, kalau maminya Jason bilang begini, Jason ayo belajar ya. Nah, apa yang Jason harus lakukan? Jason harus belajar ya, harus dengar-dengaran. Jangan kemudian Jason belajar, iya mami. Masuk ke dalam kamar, bawa handphone, di sana enak-enakan nonton YouTube. Terus
nonton main games. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau mami bilang belajar, maka adik-adik semuanya harus belajar ya, harus dengar-dengaran, harus jadi anak Tuhan yang taat ya, harus jadi anak Tuhan yang nurut ya. Jadi kalau papi mami bilang, ayo Clement jangan buang sampahnya jangan buang sampahnya di lantai dan sampahnya harus dibuang di tempat sampahnya, harus diangkat karena tujuannya baik gitu, supaya rumah kita itu bersih gitu. Terus kalau disuruh, ayo makan, Grace makan, ayo Irene makan, Lea makan, harus makan ya. Karena tujuannya baik. Kalau nggak makan coba perut kita kosong, terus sakit gimana? Nah jadi tujuannya itu baik, jadi harus diturutin ya. Kalau waktunya disuruh belajar ya belajar, kalau waktunya disuruh mandi ya mandi, kalau waktunya saatnya bilang ayo gosok giginya, nah harus gosok gigi. Lama-lama kalau nggak digosok tuh giginya pasti ada ulat-ulatnya di dalam, nanti giginya busuk, sakit nanti. Nah jadi kalau suruh gosok gigi harus gosok gigi ya. Hari ini kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada papi mami kita, kepada koko kita, kepada opa oma kita, bahkan kepada suster pun yang mengurus adik-adik. Ketika papi mami kalian pergi bekerja, kalian harus nurut ya, harus taat ya, harus dengar-dengaran. Jangan membuat susternya itu jadi pusing ya, ngurusin kalian ya, kalian harus nurut ya. Oke, jadi aplikasinya firman Tuhan yang kita pelajari dari kisah tentang Yunus, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Karena kalau kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan, kalau kita mau pengen lari dari Tuhan, Tuhan akan terus ngejar kita ya. Seperti Yunus tadi itu, disuruhnya pergi ke Niniwe malah pergi jauh. Akhirnya Tuhan kejar dia gitu. Sama juga kalau kalian disuruh belajar terus kalian main games, kemudian kalian ketahuan sama papi maminya, pasti akan tetap disuruh belajar. Karena apa? Tujuannya adalah baik. Supaya kalian menjadi anak yang pintar, ya, anak yang cerdas. Oke, siap? Harus menjadi anak yang dengar-dengaran ya. Sama papi, sama mami, sama miss di sekolah, sama guru sekolah minggunya juga, dan sama susternya di rumah. Dan juga harus menghafal ayat hafalan ya. Karena kenapa? Kalau kita harus hafal terus sih ayat hafalan. Jadi firman Tuhan itu kita harus terus-menerus menghafal di dalam pikiran kita ya. Supaya kita mengingat firman Tuhan itu. Jadi adik-adik harus menghafal ayat hafalannya, kemudian bikin videonya sebagai bukti ketaatan kalian itu harus buat dalam video, kemudian kirimkan ke gurunya masing-masing. Indria, ke Kak Billy, ke Kak Sarah, terus Pratama ke Kak Teddy sama Kak Asi. Oke, siap ya? Nah, oke, sampai di sini. Nah, kemudian ayat hafalannya adalah Yunus 2. Ayat hafalannya adalah Yunus 2 ayat yang kedua. 2. Nomor cantik. Jadi Yunus 2 ayat yang keberapa? 2 ya. Kak Billy akan bacakan. Yunus 2 ayat yang ke-2a bunyinya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Sekali lagi Yunus 2 ayat yang ke-2a. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Amin ya. Jadi kalau kita lagi sedang sakit, sedih, susah, ya kita berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan punya cara untuk memberi jawabannya kepada kita. Tuhan punya cara untuk menghibur kita. Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita. Jadi dihafal ya ayat hafalannya. Paling lambat hari Jumat jam 5 sore. Siapa yang telat nggak bakalan ditayangin di YouTube. Jadi supaya bisa adik-adik lihat videonya di YouTube. Jadi paling telat itu jam 5 sore. Oke? Deal ya, jam 5 sore ditunggu ya. Ingat yuk mami-mami, Kak Billy berharap dengan semangat kalian mengajarkan ayat hafalan kepada anak-anak kalian. Karena ini untuk anak kalian juga. Semangat ya mami-mami di rumah. Oke, mari kita tutup ibadah Victory Kids kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan tentang Yunus.
Tuhan mengasihi Yunus, Tuhan juga mengasihi bangsa Niniwe. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami juga Tuhan juga mengasihi kepada kami, Tuhan menyayangi kepada kami, dan biarlah kami belajar dari kisah Yunus ini bahwa ketika Tuhan menyuruh kami ke sini, maka kami harus pergi ke sini juga. Jadi terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Engkau berkati pula kedua orang tua mereka yang bekerja kepada mereka, Engkau mudahkan rezeki mereka Tuhan Yesus, Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan juga Engkau berkati setiap para suster-suster anak-anak di rumah yang menjaga mereka, biarkanlah di dalam hati mereka ada kasih untuk benar-benar mengasihi anak-anak yang dititipkan orang tuanya kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah anak-anak yang kecil-kecil ini juga mereka taat sama papi mami, nurut sama susternya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.